Analysis tool, bukan prediksi topologi protein transmembran. Jadi kenapa ini penting? Karena protein transmembran itu sekitar 30% ya kelimpahannya di dalam sel, jadi cukup tinggi. Kemudian target obat, kalau Anda eh, pelajari itu apa namanya desain obat dan sebagainya, itu 60% dari obat itu menargetkan protein transmembran. Jadi mempelajari struktur dari protein transmembran itu sangat penting, intinya begitu. Nah, kedudukan dari protein transmembran itu macam-macam tergantung proteinnya. Ada yang melintas 1 kali, ada yang melintas 3 kali, ada yang beberapa kali, bahkan 7 kali, dan sebagainya. Kemudian manfaat dari prediksi protein transmembran itu sebagai langkah awal pemodelan nanti struktur 3 dimensinya. Jadi kalau kebetulan nanti Anda mempelajari struktur 3 dimensi, katakanlah di BRIN menggunakan cryo, itu ini akan bisa membantu. Dan perlu juga diketahui bahwa mempelajari struktur protein yang di membran, nah yang di membran itu jauh lebih sulit dari protein yang di luar membran. Karena di membran itu protein diselubungi oleh membran. Sehingga memprediksi ini, prediksinya ini sangat penting. Nanti karena kuliahnya hari ini buru-buru ya, karena saya harus itu, nanti Anda pelajari lagi nih sendiri baca-baca. Saya akan jelaskan yang penting-pentingnya saja. Membran protein, nanti kita bisa baca. Ini jenis-jenis topologi dari membran protein, jadi ada banyak. Dan nanti Anda baca lagi sendiri-sendiri. Kemudian ini salah satu ilustrasi betapa pentingnya protein transmembran. Jadi waktu COVID yang meluluh lantakkan seluruh dunia, COVID itu adalah ada interaksi dua protein transmembran. Protein transmembran spike dari virus corona dan protein transmembran yang disebut dengan ACE2 sebagai reseptor dari sel manusia. Jadi ketika dua protein transmembran ini cocok dan klop, yang mungkin dulunya sebelum mutasi itu belum klop, itu bisa menimbulkan masalah yang besar sekali seperti COVID kemarin yang kita alami semua kan, sampai kita berkali-kali harus divaksin dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa studi tentang protein transmembran itu luar biasa pentingnya. Begitu juga target obat. Kalau waktu flu burung itu ada namanya oseltamivir, Tamiflu, itu juga targetnya protein transmembran. Malaria yang sampai saat ini masalahnya belum tuntas, Indonesia juga termasuk yang tinggi ininya apa namanya prevalensinya. Itu ada obat atau vakuon itu juga targetnya protein transmembran yang disebut dengan sitokrom B yang ada di mitokondria, membran dalam dari mitokondria. Kalau Anda belajar biokimia, itu fosforilasi oksidatif yang menimbulkan energi, bagaimana energi dibuat, kita makan pagi-pagi, tiba-tiba tubuh kita jadi energinya kuat, itu banyak melibatkan protein transmembran. Jadi dalam kehidupan ini, peran protein transmembran ini luar biasa. Jadi itu sebagai latar belakang bahwa prediksi struktur dari protein transmembran itu penting. Dan kedudukannya, topologinya ini penting. Misalnya ini protein transmembran yang memompa proton dari matriks mitokondria ke ruang antar. Kalau kita salah memprediksikan topologinya, itu bisa saja kebalik. Jadi kita kira bahwa proton dipompa dari ruang antar membran ke matriks. Dan itu fatal salahnya ya. Sama dengan kita memompa air waktu kebanjiran, kalau topologinya orientasinya salah menaruh pompanya, bisa malah dari banjir itu kita pompa ke rumah kan, maunya kan dari rumah keluar gitu. Jadi akurasi prediksi protein transmembran itu sangat penting.
Dan waktu kita menemukan satu protein baru, belum tahu bagaimana posisi atau orientasinya, di situ penting sekali melakukan prediksi dengan bioinformatika. Kenapa bioinformatika berperan? Karena dengan mudah ya, mudah, murah, cepat, ketimbang langsung membeli krioelektron yang di BRIN itu kan harganya 300 M dan memerlukan eh, apa namanya kemampuan atau knowledge yang skill keterampilan yang sangat tinggi untuk melakukan itu. Jadi sebelum melakukan itu, Anda bisa dengan cepat dulu mendapat gambaran melalui prediksi-prediksi bioinformatika. Itu pentingnya bioinformatika. Jadi sangat membantu ya. Nanti cerita-cerita tentang kelimpahan ini Anda baca sendiri dan sebagainya. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Nah, prinsip bagaimana eh, algoritma itu digunakan untuk memprediksi protein transmembran ini berdasarkan sekuens asam aminonya, berdasarkan juga muatan-muatannya. Jadi membran itu tebalnya, tebalnya membran itu kurang lebih 20 asam amino, 18 sampai 20. Tergantung asam aminonya. Yang jelas membran itu sifatnya tidak hidrofilik. Dia hidrofobik. Artinya membran itu kan lipid ya. Nanti kalau ada asam amino di dalam protein itu berjejer 20 kurang lebih dan asam-asam amino itu sifatnya hidrofobik, nah itu sudah bisa diprediksi bahwa kemungkinan besar dia itu berada di melintasi membran. Jadi gitu prinsipnya ya, melintasi membran. Sehingga plot hidrofobisitas itu penting. Jadi ada apa namanya tool juga untuk melihat hidrofobisitas dari protein di bagian mana hidrofobik, di bagian mana hidrofilik dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh protein transmembran. Nanti yang penting juga untuk melihat orientasinya. Misalnya kalau satu kali melintas, apa ujung C-nya ada di luar atau ujung C-nya ada di dalam. Itu juga ada prinsip yang digunakan untuk memprediksi. Ada namanya positive inside rule. Mungkin di belakangnya nanti ada positive inside rule. Nah, ini apa namanya membran dalam mitokondria ya, yang tadi sudah dijelaskan perannya dalam fosforilasi oksidatif. Jadi kalau matriks atau sitoplasma, kalau ini bakteri berarti yang di bawah ini sitoplasma, ini yang dianggap di dalam, yang di sitoplasma. Yang di atas ini outside di luar. Sewaktu fosforilasi oksidatif itu bekerja, proton-proton ini H+, lihat H+, ini dipompa keluar, dipompa keluar. Jadi apa dampaknya setelah proton-proton ini dipompa keluar? Jadi bagian sitoplasma atau bagian dalamnya ini cenderung muatannya negatif karena muatan positifnya dipompa keluar. Masuk akal kan ya? Masuk akal. Nah, kalau kita punya protein, ada bagian yang posisinya negatif dan ada bagian yang positif. Dapat Anda duga bahwa bagian positif dari protein kita itu akan cenderung berada di bagian dalam dari sel ini. Karena di bagian dalamnya ini negatif. Positif kan ditarik oleh yang negatif. Nah, itu makanya ada istilah positive inside rule gitu ya. Itu salah satu prediksinya juga yang digunakan untuk memprediksi. Nah, ini kalau kita punya protein yang panjang, bagian-bagian yang rentetan muatan positif itu akan cenderung berada di dalam.
Itu salah satu yang digunakan untuk memprediksi. Apa itu asam amino yang bermuatan positif? Kalau Anda biokimia ya tidak terlalu sulit ya. Kita sudah tahu arginin, laisin ini positif. Kalau aspartat, glutamat itu negatif ya. Jadi yang negatif-negatif itu bisa berada di luar. Jadi prediksi ini yang benar, ini yang kurang tepat gitu. Kalau menempatkan yang positif ada di luar. Ini berbagai topologi transmembran protein dicontohkan. Kemudian kita langsung saja ke bioinformatikanya. Nanti yang penting Anda itu praktikumnya ya sama Ibu Rini ya. Nanti coba-coba praktikumnya dengan adanya berbagai tool bioinformatika bisa Anda coba beberapa untuk memprediksi protein-protein transmembran. Nah, ini misalnya kita dapatkan di NCBI susunan dari asam amino dari protein ACE2 manusia yang tadi kita gambarkan di depan itu. Itu kira-kira bagaimana orientasinya di membran sel manusia gitu ya. Anda coba ini cari di NCBI, lalu Anda copy, Anda masukkan ke salah satu perangkat lunak tool. Nah, ini yang sering digunakan itu ada namanya hidden Markov model HMM ini hidden Markov model. Jadi hidden Markov si Markov ini yang menemukan topnya ini topologi. Anda susunan asam amino yang tadi Anda tinggal masukkan ke sini submit. Lalu nanti akan dapat hasil begini. Lalu lihat number of transmembran helix 1. 1. Jadi protein ACE itu melintasi membran sekali, ya, melintang sekali aja, gitu ya. Ini websitenya yang bisa Anda akses. Ini yang server yang agak terbaru ada juga. Ini bisa Anda akses. Masukkan di sini hasilnya sama ya. Ini hasilnya nanti akan didapatkan satu transmembran. Bagusnya ini ada gambarnya. Jadi ada ilustrasinya ini yang merah ini, bagan yang merah ini gambaran dari protein yang sedang melintasi membrannya. Jadi ada satu ini. Kalau bagannya banyak, itu berarti banyak kali dia melintasi membran. Rodopsin, ini rodopsin penting, protein penting dalam penglihatan kita ya, rodopsin. Kalau kita coba masukkan ke tool, ini sekuen asam aminonya bisa Anda cari di NCBI. Lalu Anda coba masukkan ini hasilnya. 7 kali, 7 kali dia melintasi membran. Nah, ini makanya batang-batang yang tadi ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Anda lihat struktur model yang lain, model proteinnya ini ada 7 juga alpha helix. Anda bisa hitung ini ada 7 gitu ya. Tool yang bisa digunakan untuk memprediksi protein transmembran itu ada banyak ya, ada banyak. Jadi bisa dipilih salah satu. Misalnya Anda ingin menggunakan top cons. Topnya ini topologi, connya ini ya sesuai dengan istilah yang digunakan oleh penciptanya. Bisa juga Anda cek di tool yang lain ya, selain yang tadi menggunakan hidden Markov model itu. Nanti hasilnya juga akan sama, kurang lebih sama ya. Nah, ini beberapa tool yang digunakan untuk memprediksi topologi, termasuk juga catatan tentang akurasinya. Jadi saat itu top cons itu yang paling tinggi akurasinya. HMM top yang kita coba tadi sekitar 70% akurasinya.
Tapi dengan perkembangan ilmu, sekarang ada deep, deep TMHMM. Jadi ini sudah modifikasi dari THMM ini. Dan saat-saat ini yang diperkirakan yang paling akurat ya. Ini yang di paling akurat. Jadi pada prinsipnya tool yang diciptakan itu secara berkala dievaluasi dan di-upgrade sehingga akurasinya menjadi semakin meningkat, semakin meningkat. Nanti mungkin Ibu Indah juga akan menceritakan tentang adanya tool untuk prediksi struktur protein yang namanya AlphaFold. AlphaFold itu sampai mendapat hadiah Nobel yang menciptakan itu karena akurasinya sudah sangat tinggi sekali. Kalau nggak salah hadiah Nobel tahun 2023 atau 2024 ya. Biokimia semua itu pemenang-pemenang hadiah Nobel akhir-akhir ini. Jadi kalau Anda kebetulan tertarik dengan materi-materi molekular, biokimia itu ya sudah tepatlah belajar ya. Karena sekarang arahnya kemana-mana itu ke arah molekuler, riset-riset itu ya. Ini rodopsin seingat saya ini ya yang diprediksi. Bukan ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya ini prediksi-prediksi. Jadi intinya setiap tool itu akan menampilkan tayangan yang sedikit berbeda eh, tayangannya, tapi hasilnya itu biasanya inti dari informasinya sama, hanya tayangannya saja yang bervariasi. Bisa juga menggunakan CC Top, nanti baca di sini. Nanti bisa juga dibaca ini apa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ini hasilnya, ini yang rhodopsin yang tadi. Pakai CC Top juga di sini angka 7. Jadi 7 kali dia melintasi membran. Jadi intinya itu dengan tool yang berbeda, itu hasilnya sama. Sehingga sebagai peneliti kita akan lebih confidence. Jadi dalam menggunakan tool bioinformatika, nah ini pesannya ya, jangan hanya mengandalkan satu tool saja. Untuk hasil kita lebih valid, itu disarankan mencoba di berbagai tool. Misalnya pakai tool 1 hasilnya 6, pakai tool 2 hasilnya 7. Nanti kalau kebanyakan dari tool itu menunjukkan 7, jadi yang kita percaya itu yang hasilnya 7. Kurang lebih begitu. Begitu juga nanti dalam memprediksi epitop dan sebagainya. Itu prinsip dari prediksi protein transmembran ya, topologi protein transmembran. Sayang sekali ini saya sudah harus hadir sudah ditelepon oleh ketua departemen. Sehingga mohon maaf ini kalau kuliahnya terburu-buru nanti materinya baik yang untuk minggu lalu maupun yang untuk hari ini akan saya kirimkan ya ke saudara-saudara semua. Nah, sekian dulu kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa absen ya di mobilean. Saya sudah isi berita acara perkuliahannya. Baik, demikian ya. Selamat pagi. Baik, terima kasih, Pak. Terima Iya, kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. iya.